Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 7 kelas 250 kelompok 1 dari Kabupaten Bondowoso. Saya sendiri nama Kunadi dari SMAN Negeri 1 Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan pengajar praktek Ibu Unsiah dan fasilitator Bapak Sulaiman. Di sebelah kanan saya, silahkan diperkenalkan. Nama saya Nur Fendi Arifin dari SMK Nailul Huda, Kabupaten Bondowoso, fasilitator Bapak Sulaiman dan pengajar praktik Ibu Unsiah. Sebelah kiri saya, nama saya Ahmad Timur Soleh dari SMKN 1 Tapen, Bondowoso, Jawa Timur. Pengajar praktik dan fasilitatornya juga sama. Demikian perkenalan kami dari kelompok 1 kelas 250 angkatan 7 calon guru penggerak yang akan mempraktekkan kegiatan coaching. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Timbul, CGP angkatan 7 kelas 250 dari Bondowoso, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan praktik coaching, ya, di mana saya di sini sebagai pengamat dan teman saya Pak Kunadi sebagai coach dan satu lagi Pak Nur Fendi sebagai coachee. Ya, silahkan disimak. Oke, Pak Kunadi, di sini saya bertindak sebagai pengamat. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dulu dalam persiapan dari observasi nanti. Yang pertama, Pak Kunadi pasti sudah mengetahui kan kompetensi dari coachee itu ada 3. Ya, yang pertama kan kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, apakah Pak Kunadi sudah memiliki dari ketiga kompetensi tersebut? Iya. Kalau menurut saya nih, terkait dengan 3 kompetensi sebagai seorang coach, yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Terus kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya pribadi, ketika memerankan diri sebagai seorang coach, sudah memiliki 3 kompetensi itu. Kemudian terkait dengan kegiatan coaching nanti yang akan saya lakukan sama Pak Fendi, saya akan terfokus pada pertanyaan berbobot, kompetensi yang terakhir. Meskipun 2 kompetensi pertama dan kompetensi yang kedua itu tetap harus saya jalankan agar supaya bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang akan dikembangkan dan diobservasi dalam kegiatan kali ini yakni tentang kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, jangan lupa juga dalam kegiatan coaching kali ini selalu menggunakan alur tirta. Apa saja itu kira-kira? Alur tirta nanti yang akan saya gunakan dalam kegiatan coaching ini, yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua mengidentifikasi, terus kemudian yang ketiga itu adalah rencana aksinya, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, dari keempat alur tirta tersebut, dari tujuan sampai tanggung jawab, kira-kira bagian sebelah mana yang akan benar-benar ditonjolkan dalam kegiatan ini? Saya pikir keempat-empatnya keempat-empatnya nanti akan saya gunakan. Tapi nanti saya akan terfokus pada lihat tujuannya dulu, terus kemudian nanti identifikasi sama rencana aksinya. Oke, tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Fokusnya pada pertanyaan berbobot dengan tetap menggunakan alur tirta, dan dari alur tirta tersebut kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Silakan. Terima kasih Pak Timbul. Assalamualaikum Pak Fendi. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya siang ini ya? Alhamdulillah baik Pak Kun. Pak Kun sendiri gimana? Alhamdulillah baik Pak Fen. Ini setelah gagal terus nih rencana ketemuannya. Iya, kita bisa ketemu ya. Sering ada kegiatan mendadak itu Pak. Iya betul. Oke, di kesempatan ini apa ini Pak Pen yang mau dibicarakan? Gini Pak Kun, ya. Di sekolah saya itu ada salah satu murid yang kata Maduranya itu pengko Pak. Pengko itu ya.
Pengkonya itu gini Pak Kun ya. Apa ya? Pengko itu apa bahasa Indonesianya Pak? Kalau pengkoh itu apa ya? Jenggel ya? Jenggel. Dablek. Iya, dablek, benar. Bahasa Jawanya itu Pak. Iya. Ya, sudah dibilangin ini Mas, ya tetap saja kayak gitu Pak Kun. Jadi inti masalahnya itu gini Pak Kun. Anak itu sering tidak masuk Pak. Ya, sering tidak masuk dengan tanpa alasan kayak gitu. Kami dari sekolah sudah memanggil anaknya sih, ya memanggil anaknya terus sempat memanggil orang tuanya tapi tidak datang sih, tidak tahu apa suratnya tersampai apa tidak. Gitu, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak Fendi, Ya. di sekolah itu anak-anak yang masuk dalam kategori itu ada berapa anak kira-kira? Apa hanya ada anak-anak itu saja atau ada yang lainnya? Yang paling dablek itu satu Pak. Oh, hanya satu. Tapi ada juga sih yang tidak masuk kayak itu. Akhirnya itu ya kalau menurut saya keikut ke yang satu itu. Oh, jadi ketidakdisiplinannya anak itu satu itu terus kemudian membawa teman-temannya yang lain. Ya yang satu lagi itu dua jadi. Oh, ada dua. Oh, nah sementara ini langkah-langkah Pak Fendi untuk apa? Untuk mensikapi anak itu gimana itu? Pertama saya koordinasi dengan BK ya, terus BK sudah memanggil anaknya kayaknya kayak gitu. Setelah BK memanggil anaknya, langkah selanjutnya karena tetap ya Pak kan, double katanya. Iya ya. Tetap saja itu akhirnya sekolah memanggil orang tuanya. Namun yang terjadi orang tuanya tidak hadir Pak. Gimana itu? Oh gitu ya. Kalau boleh tahu nih Pak Fendi, di sekolah itu ada nggak peraturan-peraturan kedisiplinan yang dibuat Pak. sekolah untuk anak-anak? Peraturan kedisiplinan sudah ada, terus apa keyakinan kelas itu ada. Sudah Pak. Berarti kan sekolah kan sudah ini ya, sudah membuat segala macam aturan-aturan, piranti-piranti yang untuk mendisiplinkan anak. Benar. Nah, terkait sama ini mungkin ini Pak Mandi, pernah nggak diadakan kunjungan ke rumahnya? Tuh, itu pernah nggak ya? Belum kayaknya. Ini masih tahap Pak Kun, tahap itu pemanggilan orang tua itu. Oh. Apakah kunjungan dulu baru itu Pak Kun, baru ke pemanggilan orang tua Pak Kun, alurnya itu yang benar. Biasanya kalau di sekolahnya Pak Fendi gimana? Ya kalau di sekolah saya ya pemanggilan orang tua dulu kayak gitu. Oh gitu ya. Ya. Kalau di sekolahnya Pak Kun gimana? Kalau urun rembuk nih, ya, iya Pak Kun. Biasanya kalau terkait untuk mensikapi anak-anak yang tidak disiplin seperti itu, biasanya kan anak-anak ini kehilangan motivasi belajar. Nah, motivasi belajar anak ini kan ada indikator-indikatornya. Ada indikator-indikatornya. Ketika anak sudah mulai kehilangan motivasi belajar, maka anak itu menganggap bahwa kegiatan pembelajaran itu tidak penting. Benar. Nah, ada nggak pernah nggak menyampaikan pada anak bahwa ketika belajar ini nanti anak akan seperti ini itu pernah nggak dilakukan? Sudah ya. Cuma kami itu sudah mau memanggil orang tuanya itu, mau menanya ya karepnya ya mau menanyakan anak ini gimana ya, karena ini orang tuanya juga tidak hadir. Ya langkah selanjutnya saya mungkin akan mengadakan kunjungan ke rumahnya itu. Apakah surat itu apakah surat itu sudah disampaikan apa belum kayak gitu Pak? Nah betul itu Pak Fendi. Terkadang memang ini anak-anak sekarang ini kan banyak yang pinter-pinter ya. Iya gitu. Saya sampai surat-surat dari sekolah ini tidak tersampaikan ke orang tuanya. Iya. Nah itu
itu apa namanya, langkah yang bagus kalau menurut saya itu mau mengadakan kunjungan ke rumah murid. Iya. Itu langkah yang bagus itu. Iya, iya. Kira-kira kalau untuk kunjungan murid nih, Iya, iya. kunjungan murid, selama kunjungan murid dilakukan, itu apa yang dilakukan biasanya yang melakukan kunjungan itu, Pak Wendy? Ya tadi Pak Kun, apa yang katanya saya itu ya, saya akan menanyakan yang pertama, surat itu kemarin kan sudah dikasih surat pemanggilan orang tua atau wali murid ya, tapi tidak ada ya, apakah sudah tersampaikan apa enggak kayak gitu. Terus ya saya akan mencocokkan presensi kehadiran siswa Pak. Apakah benar anak ini apa namanya masuk tidak masuk, apakah masuk tetapi nyampe jalan tidak ke sekolah. Nanti saya akan menanyakan. Mungkin deteksi ekonomi, terus kemudian mapping sosial yang menyebabkan anak itu menjadi tidak disiplin, itu boleh itu nanti akan saya pernah kepikiran nggak untuk dilakukan dalam proses kunjungan ke rumahnya anak-anak itu? Iya belum gitu Pak. Saya hanya kepikiran ke itu, kenapa surat itu kok tidak disampaikan? Apakah disampaikan cuma orang tuanya yang tidak bisa kayak itu? Terus ingin menyocokkan presensi itu Pak. Oh gitu ya. Berarti kan surat pemanggilan orang tua itu sudah dilakukan. Itu sudah langkah-langkah yang betul yang dilakukan Pak Pendi terkait dengan mendisiplinkan anak ya. Iya. Terus kemudian ternyata surat itu orang tua ditunggu-tunggu tidak datang ya. Iya. Akhirnya kan berkesimpulan Pak Pendi bahwa surat ini sudah disampaikan ke orang tua atau tidak, begitu ya. Iya. Akhirnya terus kemudian menggunakan langkah yang kedua untuk melakukan kunjungan ke rumah. Benar. Nah, iya betul. Ya memang kunjungan ke rumah itu kan harus dilakukan. Kalau menurut saya keputusan Pak Pendi untuk melakukan langkah kunjungan ke rumah itu memang harus dilakukan untuk mengetahui anak ini kenapa kok bisa tidak disiplin seperti ini. Bisa jadi anak ini terbebani ekonomi atau mungkin karena terpengaruh dengan lingkungan sosialnya. Nah kalau itu bisa dideteksi sejak dini, nanti sekolah kan bisa mengambil keputusan langkah apa yang harus dilakukan terhadap anak ini. Iya, mulai kemarin sih Pak. Kok tidak kepikiran mau kunjungan ke sekolah, mau kunjungan ke rumahnya anak itu. Iya Pak, mulai tercerahkan ini saya Pak. Mungkin dari dua hal rencana yang mau dilakukan itu, ada lagi rencana yang mau dilakukan Pak Pendi terkait untuk mensikapi anak ini agar supaya bisa disiplin? Ya setelah kunjungan ya nunggu hasilnya, kalau menurut saya sih itu Pak Gun. Dua aja sudah cukup ya? Cukup itu Pak Gun. Ya ke kunjungan itu saja dari ya. Iya Pak Pendi, dua hal rencana aksi yang mau dilakukan Pak Pendi itu, karena ini ya, kedisiplinan anak itu bukan hanya terjadi pada sekolah Pak Pendi saja, itu juga terkadang terjadi di sekolah manapun. Namanya anak nakal segala macam, itu kan di mana-mana selalu ada ya. Nah saya ini semakin tertarik ini untuk mengetahui bagaimana cara Pak Pendi menyelesaikan kenakalan anak itu sampai anak itu bisa disiplin dengan menggunakan dua cara tadi ya. Yang pertama itu pemanggilan anak, terus kemudian kunjungan ke keluarga, terus kemudian sebelumnya tadi kan sudah menyampaikan mensosialisasikan anak tentang peraturan-peraturan sekolah ya. Sudah, anaknya sudah saya panggil. Oke. Saya penasaran ini Pak Pendi. Iya. Saya penasaran. Barangkali nih cara-cara Pak Pendi nanti bisa saya adopsi. Iya. Oke. Nah ini gimana ini perasaan Pak Pendi setelah kita adakan obrolan-obrolan terkait dengan mensikapi anak-anak yang nakal nih? Saya merasa sangat senang karena kemarin ini buntu. Saya saking mangkelnya ke anak itu ya. Sudah dibuat surat di panggilan orang tua, tapi orang tuanya tidak datang ya, tidak tahu kenapa ini ya.
Ya mungkin jalan terakhirnya itu tadi tercerahkan apa? Kami harus datang ke rumahnya untuk mengidentifikasi itu penyebab-penyebabnya ya Pak Gun. Iya, betul, betul. Iya, terima kasih Pak Gun. Nggih, nggih. Kira-kira untuk melaksanakan ini kapan ini mau dilaksanakan Pak Fendi? Sehingga kan saya kan punya bayangan, saya punya bayangan juga. Secepatnya Pak Gun. Insya Allah dalam minggu ini saya akan minta TU untuk anukan apa? Minta teman-teman untuk mengantarkan ke rumahnya si anak itu. Oke, berarti nanti kita bisa bisa ngobrol lagi. Iya, Pak Gun. 2 minggu lagi. Iya, tentang hasil itulah. Tentang hasil itu. Karena saya juga tertarik kalau urusan anak nih Mbak Ben. Urusan anak karena ini kan aset ini aset bangsa. Ini saya juga semakin terdorong, semakin penasaran. Sekecil apapun urusan anak, ketika itu nanti akan bermasalah dengan anak, ini akan merusak aset-aset bangsa kita. Iya, Sehingga saya kepengen nanti kita bisa ngobrol lagi 2 minggu lagi Pak Fendi terkait dengan hasilnya ini seperti apa. Siap Pak Gun. Saya terima kasih banyak ini Pak Gun sudah menyita waktunya Pak Gun ini. Oke, terima kasih Pak Fendi. Oke, mari Pak Gun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Fendi, sudah dilaksanakan praktik kucing dengan Pak Nur Fendi dengan tadi bahan pembicaraannya yaitu tentang anak yang apa tadi namanya bahasa Maduranya pengkol apa? Pengkol. Intinya tidak disiplin loh ya kalau saya tangkap gitu. Kalau saya bisa amati Pak Fendi sudah melaksanakan alur cinta. Oh iya Pak Kunadi, maaf. sudah menerapkan alur tirta. Yang pertama tadi adanya tujuan Pak Fendi Pak Kunadi ngajak ngobrol dulu Pak Fendi. Apa yang akan dibahas? Kemudian Pak Kunadi mengidentifikasi kenapa anaknya bisa seperti itu, cara-cara apa saja yang sudah dilaksanakan gitu. Ya. Kemudian tadi di rencana aksi juga sudah dilaksanakan. Apa yang akan dilaksanakan tadi dengan adanya kunjungan keluarga ke rumahnya dengan deteksi-deteksi supaya anak tersebut bisa kita arahkan lagi menjadi lebih disiplin. Selanjutnya tadi tanggung jawabnya juga sudah muncul dengan adanya akan dilaksanakan program kegiatan itu secepatnya ya. Dan jelas refleksinya juga sudah nampak dengan adanya pertemuan 2 minggu ke depan dan perasaan Pak Nur Fendi yang lebih plong. Itu dari alur tirta yang bisa saya tangkap gitu ya. Kemudian menurut Pak Kunadi sendiri dari 3 potensi tadi, apakah perasaannya itu sudah muncul semua atau gimana gitu? Ya, kalau menurut saya itu sudah muncul semua ya, sudah muncul semua terkait dengan pengajuan pertanyaan berbobot yang menjadi stressing saya dalam kegiatan coaching ini. Itu juga sudah mulai muncul. Tapi satu hal yang masih perlu untuk saya evaluasi di diri saya sendiri itu adalah manajemen waktunya. Manajemen waktu. Bagaimana coaching ini dilaksanakan dengan cepat, terus kemudian menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Jadi tidak terlalu bertele-tele ya. Jadi mungkin kedepannya hal tersebut yang akan kedepannya hal tersebut itu yang nanti akan saya refleksi. Akan saya refleksi, terus kemudian hasil refleksi itu nanti akan saya coba untuk terapkan dalam kegiatan-kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Terus kemudian saya deteksi butuh waktu berapa lama. Kalau ternyata coaching yang saya lakukan butuh waktu cepat, terus kemudian menghasilkan sesuatu yang baik, nah ini berarti saya sudah ada dalam standar yang sedikit lebih maju. Tapi kalau bisa saya nilai ini, kalau ada nilainya 1 sampai 10, jelas dengan pakar kurikulum pengalamannya banyak, teknik coaching yang dilakukan oleh Pak Kunadi ini 9,5. 9, karena ke 10 itu miliknya. Iya. Sudah baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Timbul atas masukan-masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan coaching kali ini
saya akan berperan sebagai pengamat dan di samping saya Bapak Timbul sebagai coach dan di depan saya Bapak Kunadi sebagai coach. Selanjutnya mari kita saksikan. Assalamualaikum Bapak Timbul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Timbul? Alhamdulillah stabil. Alhamdulillah stabil ya. Gimana keadaan di sekolah, di rumah? Alhamdulillah ya. Oke, Pak Timbul sekarang akan mengadakan coaching ya? Iya, Ya. betul. Kalau boleh tahu dengan siapa coachingnya Pak? Nanti dengan Pak Kunadi. Dengan Pak Kunadi ya. Oke Pak Timbul ya. Sebelum melaksanakan coaching ya, izinkan saya untuk mengadakan diskusi ya. Jadi intinya pra pengamatan lah ya. Oke Pak Kun, nanti ketika Pak Timbul mau coaching ya, kira-kira rubrik penilaian apa yang Pak Timbul akan gunakan? Setahu saya ya, kan ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Ini kesadaran penuh, present, mendengar aktif dan baik, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, saya harap ketiga kompetensi ini bisa diamati oleh Pak Fendi, sehingga saya bisa refleksi terhadap diri saya sendiri seperti itu. Benar Pak Timbul ya. Oke, jadi ada 3 kompetensi nanti ya. Ada present, terus mendengarkan ya, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi itu ya, kira-kira yang secara spesifik yang ingin diobservasi sama saya apa? Jelas pertanyaan berbobot. Kenapa saya memilih pertanyaan berbobot? Karena dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot, berarti diri saya, pikiran saya sudah penuh ada di di pelaksanaan coaching tersebut. Yang kedua, tentunya dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya pasti sudah mendengarkan dengan baik pertanyaan berbobot ya. Cerita dari coach tersebut. Oke. Jadi yang ingin dikembangkan nanti ya secara spesifik yaitu pertanyaan berbobot ya. Kira-kira ketercapaian ya dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi apa Pak? Nah, karena adanya pertanyaan berbobot, artinya saya harus bisa mengidentifikasi dari persoalan si coach tersebut. Okay. Dari cerita coach tersebut saya harus bisa mengidentifikasi apa yang dia bicarakan sehingga muncul pertanyaan berbobot yang kemudian akan dibuatkan rencana aksinya. Jadi nanti hasil aksinya itu hasilnya yang ya. Oke. Itu saja mungkin pertanyaan sebelum Pak Timbul melaksanakan coaching pada hari ini ya Pak. Ya, untuk Pak Timbul silakan melaksanakan coaching dengan Pak Kun nanti. Siap. Terima kasih Pak Fen. Siap. Assalamualaikum Pak Kun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Timbul. Saya ada waktu nih hari ini. Kebetulan kan kita malam sudah sudah komunikasi. Katanya Pak Kunadi pengen bercerita. Kebetulan pada saat ini saya free nih sampai sore ini. Nah, ya itu makanya saya emang berharap bisa ketemu sama Pak Timbul karena banyak hal yang saya pikirkan, banyak hal yang menjadi persoalan-persoalan dalam otak ini belum memiliki teman untuk bisa mengurai itu. Ya. Nah, saya pernah lakukan percakapan sama Pak Timbul kok asik. Akhirnya, wah ini tepat ini. Akhirnya baru kali ini kita bisa ketemu Pak Timbul. Betul. Nah, kira-kira apa yang bisa dibagi kepada saya? Ini Pak Timbul. Ini kan saya mulai beberapa bulan terakhir ini sedang pusing ini. Saya bingung ini terkait dengan penerapan kurikulum merdeka di sekolah saya. Kebetulan di sekolah ini kan saya sebagai wakil kepala bidang kurikulum, Pak. Wakil kurikulum. Ya. Terus kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran di kurikulum merdeka ini,
Ini di sekolah saya ini tahun pertama. Tahun pertama, sehingga ini adalah hal yang sangat-sangat baru bagi saya sebagai seorang guru ataupun saya sebagai seorang waka kurikulum. Begitu juga kepada teman-teman semuanya, teman-teman guru juga ini merupakan hal yang baru semua. Nah, ini terkait dengan proses kegiatan P5 timbul. Kenapa? Ini kan kalau di kurikulum merdeka itu kan ada kegiatan intrakurikuler. Kalau intrakurikuler ya sama dengan yang lainnya. Itu sudah setiap hari, setiap waktu itu dilakukan oleh guru. Hanya ada beberapa hal yang perlu untuk diadaptasi sedikit. Terus kemudian yang kedua itu kan ada pembelajaran project P5, proses pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila. Ini hal yang baru. Terus kemudian di hampir berjalan 8 bulan ini di sekolah saya itu sudah ada 2 tema proyek. Ada 2 ya? Ada 2 tema proyek yang itu sudah dijalankan. Kemudian saya berpikir, apakah seperti ini tema proyek yang dijalankan itu? Itu saya berpikir betul. Kalau tema proyek dijalankan itu, kok rasa-rasanya ini? Iya. Rasa-rasanya ini kok sama dengan kegiatan intra ini? Ini menurut saya ada yang salah ini. Ini yang saya bingung ini. Ini yang apa? Yang betul-betul saya pikirkan, terus kemudian betul-betul saya kepingin punya partner untuk mengurai itu. Jadi Pak Kunadi sebagai wakil kurikulum dan guru baru tahun ini melaksanakan tahun pertama kurikulum Merdeka Belajar, ya. di dalamnya ada P5. Nah, sudah 2 yang sudah 2 tema yang sudah berjalan. Cuman Pak Kunadi merasa kok ini tidak ada bedanya dengan intra. Padahal ini kokurikuler kan? Betul. Nah, emang keinginan Pak Kunadi itu seperti apa? Nah, kalau keinginan saya ini Pak Timbul, saya ini kepingin guru-guru dalam proses untuk melaksanakan kegiatan P5, mereka bukan terfokus pada produk, tetapi mereka terfokus pada proses. Nah, selama ini mohon maaf ini saya refleksi dulu menceritakan apa yang sudah terjadi Pak Timbul ya. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru dalam menerapkan kegiatan pembelajaran proyek ini, mereka terfokus pada produk. Sehingga produk itu yang karena terfokus pada produk, desain produk seperti ini nanti desain jadi ketika anak-anak mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Nah, menurut saya sampai membaca panduan kegiatan pembelajaran proyek P5 itu. Ya, P5 itu. Saya berkali-kali membaca itu. Ternyata saya tidak menemukan di dalam panduan itu bahwa proses kegiatan pembelajarannya terfokus pada produk, tetapi terfokus pada proses. Nah, proses ini mengacu kepada penerapan pembiasaan profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan hasil akhirnya nanti seperti apa, ya tergantung dari prosesnya. Ya, tergantung anak-anak gitu ya. Guru nggak bikin harus seperti ini. Nah, iya. Harapan saya seperti itu. Sehingga anak-anak betul-betul bisa eksplorasi sebagai bentuk kemerdekaannya dia dalam belajar. Sehingga nanti di hasil akhirnya seperti apa. Nah, akhirnya kan ada kejutan-kejutan tersendiri. Betul. Baik untuk saya sebagai wakil kurikulum ataupun guru-guru yang lain. Mereka ada kejutan-kejutan tersendiri. Ternyata seperti ini ya proyek itu luar biasa. Jadi tidak mengejar produk, tapi bagaimana dalam proses tersebut profil yang P5 itu keluar gitu dari profil siswa. P5 keluar, terus kemudian menghasilkan sesuatu yang memang karya itu bukan didesain oleh guru, tetapi dihasilkan dari proses kegiatan pembelajaran yang dihasilkan oleh anak-anak sendiri. Sehingga kan ada kejutan-kejutan. Kalau guru yang sudah menentukan produk, kita nggak terkejut nanti hasil akhirnya seperti ini kan begitu. Kalau menurut saya itu bukan kegiatan pembelajaran itu. Iya, betul. Jadi keinginan dari Pak Kun ini bagaimana tidak fokus pada produk, betul, tapi fokus pada proses. Nah,
Itu apa hal-hal tersebut sudah disampaikan kepada guru-guru? Ada beberapa hal ini, Pak. Kalau secara informal hal-hal seperti itu sudah kita sampaikan. Secara informal sudah kita sampaikan. Bahkan secara formal pun, karena ini adalah kurikulum yang baru, tentunya sekolah di sini dikomandani oleh tim kurikulum itu sudah memelopori untuk mengadakan kegiatan workshop pembelajaran. Tetapi workshop pembelajaran selama ini yang kita lakukan itu memang terfokus pada kegiatan intranya. Terus kemudian ya sesekali pemateri itu sedikit menyinggung terkait dengan P5-nya tadi. P5-nya. Sehingga dalam proses untuk melakukan kegiatan itu, kami tim kurikulum itu melakukan penguatan. Untuk melakukan pemrograman, karena kan masing-masing sudah ditunjuk kaptennya ada leadernya di proyek itu kan ada leadernya. Nah, mungkin yang saya lakukan saya selama ini kan selalu berbicara pada leader saja. Jadi saya sebagai kurikulum itu selalu berbicara pada leader, terus kemudian meminta laporan pada leader. Nah, sementara saya masih belum berbicara pada guru-guru yang berkolaborasi terkait dengan pelaksanaan proyek itu ya. Itu mungkin. Iya, itu kok saya nggak terpikirkan ya. Seharusnya saya juga harus ketemu kapan mereka mau mengadakan perencanaan proses kegiatan pembelajaran proyek ya. Saya harus hadir di situ, terus kemudian kepengen tahu apa yang mau dilakukan kan seperti itu ya. Iya. Jadi mungkin tadi kan kita sudah jelas tuh bahwasanya yang diinginkan oleh Pak Gunadi sebagai wakakurikulum itu bukan di produk, tapi di proses. Tadi sudah dilakukan, sudah ada sosialisasi, sudah ada pelatihan. Cuman kebanyakan di intra. Pak Gunadi pun ngobrol, tapi ngobrolnya ini mau baik formal maupun informal kepada leadernya ya betul. Belum kepada guru-guru yang berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan proyek itu ya. Mungkin itu bisa dilakukan nantinya mungkin. Iya ya. Saya nggak terpikir itu ya. Bisa itu nanti itu mungkin bisa saya lakukan ya. Sehingga guru-guru mereka memiliki mindset bahwa proses kegiatan pembelajaran itu bukan berfokus pada spesialisasi keilmuannya dia, tetapi ini adalah bentuk kolaborasi bagaimana untuk membiasakan di profil pelajarnya itu dalam prosesnya ya. Nah, terkait dengan hasilnya sudah tidak perlu untuk dibuat dulu hasilnya seperti apa. Hasilnya nanti terserah belakangan. Biar ada kejutan gitu ya. Iya ya, itu kok saya tidak terpikir itu ya. Kira-kira selain itu mungkin ada ide-ide alternatif gitu. Tadi kan kita sudah tahu nih Pak Gunadi mau mengajak komunikasi, mengajak berdiskusi dengan guru-guru yang terlibat dalam proyek P5 tersebut, tidak hanya ke leader. Nah, kira-kira ada ide lain yang mungkin bisa digali, bisa dikembangkan gitu? Iya. Ada sepertinya ya. Ini ada. Apa kira-kira? Sepertinya selama ini kan sekolah hanya memfasilitasi pelatihan-pelatihan terkait dengan proses kegiatan intra saja. Saya pikir perlu untuk diagendakan khusus untuk pelaksanaan kegiatan proyek. Pelatihan-pelatihan khusus yang itu terfokus bagaimana untuk mendesain proyek, mendesain P5, terus kemudian bagaimana untuk memprogramkan, karena kan ini masing-masing guru mereka kan memiliki basic keilmuan yang berbeda-beda, yang berkolaborasi menjadi satu. Ketika basic keilmuannya ini terus kemudian tetap masuk dalam proses kegiatan itu, mindsetnya kan masih intra. Ya, betul. Nah, sehingga ini perlu ya, sekolah mungkin perlu Pak ya, sekolah perlu untuk mengadakan workshop terkait dengan proses pembelajaran P5. Jadi keinginan Pak Gunadi
selain tadi ngobrol diskusi informal kepada guru-guru yang terlibat, juga adanya perubahan mindset ya. dari guru-guru tersebut dalam sebuah pelatihan untuk khusus proyek P5. Ya, betul. Jadi ada 2 nih yang mau dilaksanakan. Betul, ini saya tidak terfikirkan gitu ya. Karena memang selama ini sekolah itu memfasilitasi guru-guru mindsetnya itu ya mindset kegiatan pembelajaran. Karena kan mindset kegiatan pembelajaran untuk kurikulum 2013 dan kurikulum 2000 dan kurikulum Merdeka ini kan berbeda. Ya, betul. Makanya kan kemarin pelatihan-pelatihan yang kita lakukan itu terfokus pada kegiatan intra ya. Ini memang harus diagendakan khusus ini. Cocok ini 2 ini. Iya. Kapan ini kira-kira mau dilaksanakan yang 2 ini? Paling ini bisa dilaksanakan ini apa namanya? Pas libur semester itu. Oh ya. Libur semester kita yang mana dulu nih yang libur semester? Yang nomor 1 apa nomor 2? Tadi kan nomor 1 mengajak ngobrol. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 yang pelatihan. Ya, pelatihan. Karena kan kita berharap pelatihan itu bukan hanya sekedar pelatihan saja, tetapi bagaimana di pelatihan itu mampu untuk merubah mindsetnya guru-guru dalam pelaksanaan pembelajaran di P5-nya itu. Ini kan baru bulan Maret ya? Ini Maret, April, Mei, Juni. Ya paling di sekitar akhir Juni. Juni ya. Berarti kan itu kan jangka panjang loh. Jangka panjang. Untuk pembelajaran tahun depan. Ya 3 bulan untuk. Nanti kita siapkan untuk pembelajaran tahun depan. Ya. Nah yang nomor 1 mengajak diskusi dan untuk yang guru-guru berkolaborasi P5 itu kapan itu? Nah kalau itu harus intens itu. Jadi kan. Jadi di kegiatan proyek itu kita laksanakan dalam satu tema ya. Di sekolah saya itu dalam satu tema itu durasi waktunya sekitar 4 bulan. 4 bulan. Terus kemudian ini kan sudah berjalan 8 bulan ya, hampir 8 bulan. Jadi sudah ada 2 tema. Ada 2 tema. Berarti tema yang ketiga masuk sekarang. Yang tema ketiga berarti seharusnya sekarang. Nah, ini masih belum dilaksanakan. Nah, ini saya harus intens diskusi sama kaptennya sekaligus sama guru-gurunya untuk merubah mindset itu ya. Betul. Ya, betul. Nah, berarti ini yang perencanaan yang pertama itu bisa saya laksanakan dalam minggu-minggu ini. Ya, minggu-minggu ini. Agar supaya tema terakhir dalam proses kegiatan P5 ini tidak meniru tema-tema yang sudah berjalan di 2 tema tadi. Ya, yang menghasilkan produk dan produknya sudah ditentukan. Gitu. Nah, itu sekaligus nanti hasil akhirnya akan kita jadikan referensi untuk dibuat pelatihan penyempurnaan di tahun depan. Cocok ini. Iya. Ini baru. Ada ide baru ini. Ide baru. Iya. Nah, udah gimana rasanya? Alhamdulillah ini plong ini. Mulai kemarin saya berpikir terus ini, Pak. Bulat terus ini enggak ketemu ini. Saya terima kasih ini. Terima kasih kepada Pak Timbul. Ini sudah menjadi partner bicara saya. Partner ngobrol sehingga menemukan ide-ide solutif ini. Terima kasih. Saya sudah plong ini. Saya penasaran ini. Kan ini ada jangka pendek, ada jangka panjang nih. Jangka pendeknya tadi mau setiap minggu ngobrol. Betul. Nah, saya penasaran nanti gimana hasilnya dalam minggu pertama ini? Gimana hasilnya dalam minggu kedua ini? Apakah ada perubahan mindset dari guru-gurunya atau tidak? Nah, iya. Nah, itu nanti sepertinya nanti akan kita sampaikan. Saya nanti perubahan mindsetnya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan yang saya kendaki atau tidak, atau nanti justru akan timbul masalah-masalah baru. Nah, nanti saya butuh waktunya Pak Timbul ini. Saya butuh waktunya Pak Timbul untuk bisa ngobrol lagi ini. 2 minggu ya? 2 minggu lagi kita nanti akan ketemu untuk ngobrol lagi terkait dengan persoalan-persoalan ini ya. Oke, siap. Ini mohon bantuannya Pak Timbul ya. Terima kasih. Sudah ada kan ya ide-ide ya. Oke, sudah Pak Timbul. Ya. Alhamdulillah sudah beres. Gimana perasaan Pak Timbul meng-coaching Pak Kun tadi? Perasaannya senang karena mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu baru. Ya. Ada insight baru lah bagi saya pribadi. Ya. Kalau menurut Pak Timbul, indikator mana yang dikatakan tercapai lah? Menurut saya ketiganya tercapai. Kenapa? Karena dengan adanya pertanyaan berbobot,
Berarti saya sudah hadir penuh dalam kegiatan itu dan saya sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Indikatornya apa? Tadi sudah ada 2 solusi dari permasalahan atau pemikiran yang selama ini dipikirkan oleh Koci. Jadi tadi Koci mempunyai pemikiran bahwa P5 itu tidak fokus pada produk, tapi bagaimana fokus pada proses dalam menghasilkan produk tersebut. Jadi jangan diinikan produknya apa, jangan ditentukan. Nah, tadi diketahui, diidentifikasi kenapa bisa seperti itu karena guru-gurunya masih bermindset bahwa itu kegiatan intrakurikuler, sama seperti mata pelajaran biasa. Akhirnya kita cari solusinya ada 2. Bagaimana ditransfer pemikiran dari Koci tersebut ke guru-guru lain bahwa di P5 itu fokus pada proses pembuatan produk, bukan pada produknya, bukan pada produk yang telah ditentukan. Yang kedua, bagaimana secara jangka panjang itu menjadi pemikiran sekolah dengan adanya pelatihan untuk proyek P5. Ya. Menurut catatan saya ya Pak Timbul ya, Pak Timbul sudah memiliki ketiga kompetensi itu ya, cuma sesuai dengan permintaan Pak Timbul tadi ya, apa yang mau dikembangkan ya, Pak Timbul ingin apa yang mau diobservasi oleh saya ya, yaitu tentang pertanyaan yang berbobot ya. Di sini Pak Timbul sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan indikator yang diinginkan Koci ya, terus mengajak Koci untuk mengidentifikasi masalahnya sendiri dan menimbulkan rencana-rencana untuk penyelesaiannya. Keseluruhan itu sudah top tier untuk Pak Timbul, seorang coach. Apakah ada masukan lain, misalkan saya terlalu banyak memotong, apa terlalu lama, apa gimana? Tidak, sebenarnya kan penting kita memang harus dengan style kita, harus santai gitu. Biar tidak ada apa ya, ketegangan di antara kita. Sudah bagus untuk kalau saya skalakan dengan nilai ya 9, hampir 10, 9 ketinggian. Iya. Terus kira-kira kompetisi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Yang ingin dikembangkan lagi? Ya jelas pertanyaan berbobot. Masih pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena barusan saya kira waktunya terlalu lama. Iya. Gitu. Yang kita harapkan bukan hanya saya mungkin. Jadi dalam waktu yang singkat saya bisa memahami maksud dari coach itu kemana, kemudian bisa mengarahkan secepatnya. Gitu ya. Jadi dalam durasi yang sesingkat-singkatnya, tapi menyelesaikan masalah yang sepanjang-panjangnya. Oke, gitu ya. Jadi tetap ya untuk pengembangan kedepannya saat coaching ingin fokus pada pertanyaan berbobot. Ya terima kasih Pak Timbul ya atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan coaching ini saya akan memerankan sebagai pengamat dan Pak Fendi akan memerankan sebagai coach dan Pak Timbul akan memerankan sebagai coach. Baik, Assalamualaikum Pak Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu untuk saya sampaikan Pak Fendi, saya sebagai pengamat ada 2 hal yang akan saya amati dalam kegiatan coaching ini. Yang pertama terkait dengan kompetensi Pak Fendi, yang kedua terkait dengan penggunaan alur tirta. Terkait dengan kompetensi Pak Fendi sebagai coach, apakah Pak Fendi sudah memiliki kompetensi itu? Insya Allah saya sudah memiliki ketiga kompetensi itu, namun nanti perlu ada observasi dari Pak Kunadi nanti. Perlu saya pertegas bahwa 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coach. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Siap. Tentunya Pak Fendi sudah memiliki 3 kompetensi itu. Ya. Terus kemudian rubrik yang kedua adalah penggunaan alur tirta. Mohon untuk dijelaskan terlebih dahulu agar supaya dalam proses kegiatan coaching ini itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Pak Fendi harapkan. Siap. Terkait dengan penggunaan alur tirta. Ya, dalam penggunaan alur tirta itu kan ada tujuan, di mana nanti si coach itu akan menyampaikan tujuannya apa yang mau dibicarakan kepada saya. Setelah itu identifikasi.
nanti mengidentifikasi apa yang akan menjadi dari tujuan itu akan diidentifikasi. Terus yang ketiga yaitu aksi. Di situ si coach akan menemukan ya cara-cara dan bentuk penyelesaiannya ya. Terus yang terakhir yaitu tanggung jawab ya. Di situ tanggung jawab setelah menemukan penyelesaiannya, nanti selanjutnya bagaimana. Oke, berarti dalam penggunaan alur tirta nanti ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Seperti yang sudah dipahami oleh Pak Pandi. Ya. Oke, menurut saya sebagai seorang pengamat, saya berkesimpulan bahwa Pak Pandi sudah memiliki kompetensi sebagai seorang coach, yaitu present, memiliki bisa memerankan diri untuk hadir penuh dalam proses coaching, kemudian sudah memiliki kemampuan untuk bisa menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga Pak Pendi sudah memiliki kemampuan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, silakan Pak Pendi melakukan kegiatan coaching. Ingat, gunakan alur tirta agar supaya kegiatan coaching ini bisa berjalan sesuai dengan yang diingini oleh coach. Silakan. Terima kasih Pak Kun. Assalamualaikum Pak Timbul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah stabil ini. Alhamdulillah. Pak Timbul ya. Kemarin kayaknya Pak Timbul menghubungi saya ya. Iya betul. Makanya ini sekarang kesini. Iya. Kalau boleh tahu ada apa ini Pak Timbul? Nah, begini. Jam ngajar saya kan di sekolah itu sudah 32 jam. Iya. Kemudian diberi tanggung jawab lain. Ya. Nah, artinya kan setiap hari itu sudah ada kerjaan-kerjaan yang hari ini harus beres ini gitu. Kemudian ada informasi di grup WA itu ada pelatihan. Ada pelatihan. Pelatihan untuk metaverse. Nah, itu kan nyambung dengan jurusan saya. Iya. Gitu. Tapi pelatihan tersebut sudah saya ikuti tahun lalu. Oh, gitu. Ya. Nah, saya ingin teman-teman saya di jurusan saya di RPL juga mengikuti. Sudah saya lempar ke grup WA, sudah saya beritahu mereka, cuman tidak ada respon. Padahal kan kita di grup lagi. Padahal kan kita guru TIK, terus berkembang teknologinya. Masa kita nggak mau berkembang juga? Bagaimana nanti pengajarannya ke anak-anak gitu? Benar Pak. Ya, Pak Timbul ya. Kalau menurut Pak Timbul nanti ya, apa sih kira-kira yang ingin dihasilkan ya dari percakapan kita selama 8-10 menit ke depan ini, Pak? Itu saya ingin ada sebuah cara luar ke depannya dan setelah masalah ini supaya teman-teman itu dengan sadar bahwa setiap ada pelatihan itu minimal dalam setahun itu 2 kali atau 1 kali mereka mau ikut. Gitu. Nggak usah dipaksa didorong-dorong, mereka juga terpaksa nggak ada motivasi gitu ngikutinnya. Jadi yang ingin kesimpulannya nanti yang diinginkan oleh Pak Timbul itu nanti gimana teman-teman mempunyai kesadaran untuk mengikuti pelatihan. Betul, itu maksud saya. Ya. Kalau menurut Pak Timbul ya, kira-kira teman-teman ini dari semua teman-teman Pak Timbul ya, kalau dianggakan itu dari 1 sampai 10, di mana itu posisinya teman-teman itu Pak Timbul? Baru 6 ya. Karena selalu harus dipaksa. Dan itu pun musuhnya? Ngambek marah ya, ngambul gitu. Kenapa harus saya gitu kan? Iya benar Pak Timbul ya. Benar. Oke Pak Timbul ya. Kalau menurut Pak Timbul teman-teman ya, itu kan mempunyai 6 masih ya. Itu inginnya Pak Timbul menjadi 8 atau 9 ya. Syukur sampai 10 ya Pak Timbul. Syukur sampai 10 gitu. 8 atau 9 sudah bagus itu. Ada peningkatan. Iya. Apakah Pak Timbul mempunyai cara-cara ya agar teman-teman ini bisa mempunyai kesadaran diri untuk mengikuti pelatihan
pelatihan kayak gitu tanpa adanya paksaan gitu Pak Timbul? Nah, jadi yang sudah saya lakukan selama ini itu, yang pertama saya lempar informasi ke grup dan ngasih penjelasan. Ini ada pelatihan ini nih, siapa yang mau ikut? Diem. Yang kedua, bertemu kan di sekolah pasti bertemu kan, kita satu ruangan lah, satu lab ya. Ada ruangan khusus guru RPA. Saya ajak ngobrol. Nih ada nih apa pelatihan cocok dengan mata pelajaranmu. Nah, gak mau sibuk, males lah. Iya. Bingung kan ke sayanya. Iya. Kira-kira harus seperti apa ini? Ya, pertama Pak Timbul sudah memberikan informasi melalui grup WA ya pada teman-teman kalau sekarang ini ada pelatihan atau besok ya itu ya. Terus yang kedua secara bertatap muka sudah ketemu ya. Dengan kebingungan Pak Timbul ini apa sih Pak yang dibingungkan Pak Timbul? Ya, iya, kenapa mereka tidak mau terus? Tidak mau, kenapa ya? Padahal kan saya sebagai ketua jurusan juga harus memikirkan bagaimana karir mereka itu berkembang. Benar. Kompetensi mereka itu berkembang supaya apa? Supaya ya kita nggak ketinggalan zaman apa yang kita ajarkan ke siswa gitu ya. Sampai sekarang setelah ngobrol tadi ya, apakah Pak Timbul mempunyai rencana agar teman-teman ini bisa mengikuti kayak gitu Pak Timbul? Nah, jadi mengatasi kebingungan Pak Timbul ini. Teman saya di jurusan itu kan ada 5 orang, dengan saya 6 orang. Kalau di WA itu tidak ada blast, yang nggak ada yang balas. Kalau ketemu, ya, dari 5 orang itu ada 1-2 yang pelatihan apa, gitu. Ada ketertarikan. Cuman dari 5 orang itu baru 1 orang yang mau. Baru 1 orang yang bertemu mau, langsung. Ya. Nah, pengennya saya semuanya ini mau. Iya. Gitu. Karena ada ketentuan, ada kewajiban. Kalau yang namanya ASN itu dalam 1 tahun minimal mengikuti pendidikan dan pelatihan itu minimal 20 jam. Itu dengan bertemu ya baru cuma 1 orang. Ya. Kira-kira acara apa lagi ya Pak Timbul yang kira-kira teman-teman agar ya bisa ikut gitu tanpa ada paksaan ya. Ini dengan yang pertama dengan WA sudah tidak bisa ya. Bisa. Dengan bertemu ini cuma 1 orang ya, dengan memberikan informasi secara face to face lah ya. Face to face. Kira-kira apa lagi Pak Timbul? Nah, itu tadi harus ASN itu punya kewajiban, punya ketentuan dalam 1 tahun itu minimal mengikuti pelatihan selama 20 jam. Oh gitu. Itu minimal. Kalau tidak, terhambat kenaikan pangkatnya. Oh gitu ya. Jadi diwajibkan lah ya, harus ada peraturan ASN mengikuti pelatihan. Sudah ada peraturannya. Sudah ada. Iya, cuman ya itu mungkin ya bisa saya paksakan itu ya. Maksudnya mungkin saja teman-teman saya ini tidak memahami peraturan itu. Oh iya. Ketemu ya. Jadi intinya teman-teman tidak mengetahui peraturan itu, iya, ya Pak. Bisa jadi. Karena ya saya sudah pernah naik pangkat. Teman-teman ini belum naik pangkat. Mungkin saja dia tidak tahu bahwa ada ketentuan itu gitu loh. Bahwasanya kalau mengurusi angka kredit itu ada ketentuan minimal 20 jam pengembangan diri lewat pelatihan dan diklat. Benar ya, berangkat dari ketidaksadaran teman-teman, ketidaktahuan teman-teman. Ya. Terus bagaimana langkah selanjutnya Pak Timbul? Sekarang kan Pak Timbul sudah tahu ya penyebab teman-teman tidak mau mengikuti pelatihan ya. Dan ternyata Pak Timbul menemukan sendiri tadi mungkin teman-teman tidak tahu dengan informasi itu kalau wajib 24 jam gitu ya. Terus langkah selanjutnya bagaimana Pak? Yaitu bagaimana caranya supaya mereka tahu aturan tersebut. Iya. Sehingga tanpa ada paksaan, karena ada peraturan tersebut, berhubungan dengan jabatannya, berhubungan dengan jenjang karirnya, mereka muncul dalam dirinya bahwa saya harus mengikuti adanya pelatihan. Iya. Itu bagaimana?
cara yang paling pas di sekolah saya yang pernah saya lakukan cara apa namanya mentransfer pengetahuan ke mereka di meja makan. Oh ini Mas. Sambil makan-makan baru saya jelaskan bahwa mereka wajib mengikuti pelatihan oleh BKD itu. Karena sebagai ASN wajib ikut pelatihan 24 jam kayak gitu ya. Jadi sudah ketemu sekarang Pak Kun. Jadi Pak Timbul ya. Jadi kalau nanti akan memberikan informasi itu ketika makan-makan. Ya itu baru masuk ke teman-teman ya Pak. Baru masuk. Ya. Ya iya sih. Saat makan-makan ya, kan bener, kita seger gitu kan. Iya. Iya benar. Mungkin selain makan-makan ada lagi cara lain untuk menyampaikan informasi itu, Pak? Ya kalau informasi secara umum kan pasti di rapat umum. Ya. Cuman kan kalau di rapat umum bisa saja tidak datang atau mungkin karena banyaknya informasi yang dibicarakan bisa saja menjadi kabur informasinya. Ya. Kalau ini kan dengan misalkan ada rapat jurusan nih, cuma 6 orang kita ketemu sambil makan-makan, pembicaraannya lebih cair, lebih intens. Ya. Kira-kira siapa yang akan membantu ini Pak Timbul untuk menyampaikan ini? Apa Pak Timbul menyampaikan sendiri? Oh tidak, kalau di jurusan gitu kan ada 6 orang tuh. Ya. Punya ininya masing-masing apa? Saya sebagai ketua jurusan, ada sekretaris, ada kepala lab. Nanti tapi biasanya saya sering memanggil mengajak dari bidang kurikulum atau bidang humas supaya dia menjelaskan bahwa ada peraturan seperti ini loh. Iya. Jadi ada penguatan dari para wakil kepala. Jadi intinya sudah ketemu ya, nanti Pak Timbul akan memberikan informasi ini lewat meja makan lah dan akan dibantu oleh 5 teman itu ya tadi ya. Oke Pak Timbul, dari kesimpulan pembicaraan tadi apa yang Pak Timbul rasakan sekarang? Ya, plong lah. Ada ide yang belum saya lakukan. Sudah ada ide ya, sudah ada. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Timbul, ini kayaknya sudah habis waktu kita Pak. Ya, perasaan saya senang plong gitu karena mendapatkan ide yang belum saya coba ke teman-teman gitu dengan sebenarnya seperti memaksa, tapi bukan kita yang memaksa, tapi aturan yang memaksa mereka sehingga mereka mau untuk mengikuti pelatihan itu secara sendiri gitu, secara mandiri gitu. Oh iya. Yang terakhir kapan Pak Timbul kira-kira ini akan dilaksanakan? Nah kebetulan minggu depan itu mau UTS. Biasanya kalau mau UTS kita ini sering ngumpul terus bikin soal bareng, karena soal UTS untuk kejuaraan itu tidak per mata pelajaran tapi dijadikan satu. Mungkin di acara tersebut saya sampaikan informasi itu. Oh sip ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan ya Pak Timbul. Ada masih ada ya. Gimana Pak? Terima kasih. Iya. Sama-sama Pak Timbul. Saya juga senang bisa ngobrol sama Pak Timbul. Tapi nanti mungkin setelah ngobrol UTS itu, persiapan UTS itu saya ketemu lagi. Apakah cara ini berhasil atau tidak? Nah, kalau berhasil ya alhamdulillah. Kalau tidak ya saya ngobrol lagi supaya muncul lagi ide-ide baru gitu. Maksud saya itu ya, kalau tidak ada lagi yang mau diomongkan, mau dibicarakan, jadi saya tunggu infonya dari hasil cara tadi. Oke ya, Pak Timbul ya. Siap Pak Timbul? Siap, mantap. Makasih ini sudah mau ngajar lagi saya Pak Timbul. Makasih banget ini. Ya, mari Pak Timbul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pendi. Siap. Dari apa yang sudah Pak Pendi lakukan terkait dengan kegiatan coaching tadi, sudah nampak alur tirtanya mulai dari menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya coaching, kemudian membuat rencana aksi dan tanggung jawab. Itu sudah mulai nampak. Selain itu, Pak Pendi itu juga sudah memerankan 3 kompetensi yang dimiliki oleh Pak Pandi tadi. Yang pertama, Pak Pendi tadi sudah present, sudah hadir penuh dalam kegiatan coaching ini dengan memperhatikan
terus kemudian mengamati, terus kemudian mencatat hal-hal yang perlu dicatat, terkadang melalui sorotan mata, melalui anggukan. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa Pak Pendi sudah menerapkan kompetensi Pak Pendi sebagai seorang coach yang present, hadir penuh dalam kegiatan coaching. Yang kedua, tadi saya juga dari hasil pengamatan saya sudah nampak juga terkait dengan Pak Fendi sebagai coach itu menjadi pendengar aktif. Oke, iya Pak. Dengan mencatat gagasan-gagasan, ide-ide, indikator-indikator, rencana-rencana yang mau dilakukan oleh coach. Terus yang terakhir, Pak Pendi juga sudah menunjukkan kompetensi seorang coach untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ada hal lain yang perlu untuk Pak Pendi sampaikan? Silahkan. Ya, begini Pak Kun ya. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan untuk mengamati saya dalam melaksanakan coaching ya Pak. Pada Pak Timbul ya. Gini Pak Kun, saya itu terkadang sulit dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu. Bagaimana menurut Pak Kun tadi pertanyaan berbobot saya, apa yang perlu saya tingkatkan di situ Pak? Terkait dengan pertanyaan berbobot tadi Pak Pendi, meskipun Pak Pendi sudah berusaha untuk memerankan menunjukkan, menampakkan kompetensi seorang coach terkait dengan pertanyaan berbobot. Yang pertama, ada indikator-indikator keberhasilan, indikator-indikator keberhasilan yang diharapkan oleh seorang coach. Seharusnya di indikator-indikator keberhasilan tadi itu digali dari indikator-indikator yang sudah disampaikan oleh coach, itu nanti terus kemudian dikembangkan kompetensi-kompetensi perencanaan apa yang mau dilakukan. Karena kan nanti ujungnya dari itu. Nah, tadi di indikator-indikator itu kan hanya ada satu indikator. Ada satu indikator yang terkait dengan kompetensi yang diharapkan oleh seorang coach. Nah, sementara indikator keberhasilan terkait yang diharapkan yang diingini seorang coach terhadap temannya tadi itu masih belum nampak. Oh, siap. Seharusnya harapan coach memiliki indikator, temannya itu memiliki indikator untuk sadar dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Itu kan harapannya coach. Siap. Terus kemudian indikator yang kedua, coach tadi juga punya keinginan ketika temannya itu selalu update terhadap perkembangan ITE, maka dalam proses kegiatan mengajar itu akan sangat bermanfaat untuk anak-anak. Nah, dua hal indikator itu seharusnya itu digali penuh dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tetapi apa yang sudah Pak Pendi lakukan tadi itu memang terfokus pada itu. Nah, indikator keberhasilannya apa? Nah, indikator keberhasilan itu bahwa harapannya memiliki kemampuan metaverse, harapannya memiliki kemampuan untuk membuat ini, harapannya memiliki keahlian untuk ini. Nah, itu tadi masih belum nampak untuk digali. Sehingga itu kan timbul sebuah persoalan. Nah, persoalannya kenapa mereka tidak sadar? Karena mereka tidak tahu apa yang harus dipelajari. Harus diurai satu-satu. Nah, indikator itu terukur betul. Siap, Pak Gun. Indikator itu terukur dan bisa dilaksanakan. Ya. Sehingga nanti dalam tataran untuk rencana aksinya itu menjadi lebih enak. Itu mungkin ya. Jadi tapi secara keseluruhan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang
dilontarkan oleh Pak Pandi sebagai coach itu sudah cukup bagus. Kalau dinilai Pak Pandi ini, dari skala 1 sampai dengan 10, saya nilainya 9 Pak Pandi. Terima kasih Pak Gun. Tanpa adanya pengamatan kayak gini, coaching saya tidak akan berkembang menjadi menjadi coaching yang baik Pak Gun. Ya, terima kasih ya Pak Gun. Sama-sama. Terima kasih.